Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kami, tempatnya berbagi inspirasi dan referensi mengajar. Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Bahasa Inggris untuk kelas 8 semester 1, khususnya untuk minggu ke-9. Materi yang akan kita bahas sangat seru, yaitu giving and the asking for information dengan fokus pada descriptive text tentang orang. Video ini akan menjadi panduan lengkap bagi Bapak atau Ibu untuk menyusun RPPK 13 yang efektif dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Siapkan catatannya ya. Kita mulai dari identitas RPP-nya dulu. Baik, mari kita lihat komponen pertama, yaitu identitas RPP. Satuan pendidikannya adalah SMP atau MTS. Mata pelajarannya tentu saja bahasa Inggris. Untuk kelas 8 semester pertama, topik utamanya adalah descriptive text tentang orang. Alokasi waktu yang kita siapkan adalah 2 jam pelajaran, atau 2 kali 40 menit. Dengan identitas yang jelas seperti ini, RPP kita akan lebih terstruktur dan mudah dipahami. Selanjutnya, kita masuk ke kompetensi inti atau KI. Ki 1 berkaitan dengan sikap spiritual, yaitu menghargai ajaran agama. Ki 2 fokus pada sikap sosial seperti jujur, disiplin, dan percaya diri. Ki 3 adalah ranah pengetahuan, di mana siswa diharapkan mampu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa Inggris. Terakhir, Ki 4 adalah ranah keterampilan, yaitu siswa mampu mencoba, mengolah, dan menyajikan materi dalam konteks nyata berbahasa Inggris. Keempat Ki ini adalah fondasi dari kurikulum kita. Dari kompetensi inti, kita turunkan menjadi kompetensi dasar atau KD. Untuk topik ini, KD yang relevan adalah KD 3,11, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif sederhana tentang orang. Ini adalah aspek pengetahuannya. Lalu, untuk aspek keterampilan, kita menggunakan KD 4,11, yaitu menyusun teks deskriptif lisan dan tulis yang sederhana, pendek, dan jelas tentang orang. Jadi, target kita adalah siswa bisa paham konsepnya dan juga bisa mempraktikkannya. Setelah menetapkan KD, kita harus merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Di akhir sesi, kita ingin siswa mampu, pertama, menjelaskan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Kedua, mereka bisa mengidentifikasi bagian-bagian teksnya, yaitu identification dan description. Ketiga, yang paling penting, mereka bisa menyusun paragraf deskriptif sederhana tentang seseorang. Dan keempat, mereka berani mempresentasikannya dengan pengucapan yang benar dan percaya diri. Sekarang, mari kita bedah materi pembelajarannya. Pertama, fungsi sosialnya adalah untuk mendeskripsikan seseorang, baik dari segi penampilan, sifat, maupun kebiasaannya. Kedua, struktur teksnya terdiri dari 2 bagian utama. Identification, yaitu bagian awal untuk memperkenalkan siapa yang dideskripsikan, dan description, yaitu bagian yang merinci ciri-ciri fisik, sifat, dan kebiasaannya. Ketiga, unsur kebahasaan yang kita ajarkan. Wajib kita tekankan penggunaan simple present tense, misalnya she has long hair atau he is tall. Lalu, perbanyak perbendaharaan kata sifat atau adjectives seperti tall, short, beautiful, handsome, kind, friendly. Jangan lupa juga penggunaan linking verbs seperti is, am, are, has, dan have. Sebagai contoh, kita bisa memberikan teks sederhana seperti, my best friend is Dina. She has long black hair and big eyes. She is very kind and smart. Untuk metode pembelajaran, kita akan menggunakan pendekatan saintifik atau 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Metode yang bisa diterapkan sangat bervariasi, mulai dari observasi, diskusi kelompok, latihan menulis, presentasi individu, hingga sesi tanya jawab yang interaktif. Dengan metode ini, pembelajaran akan lebih berpusat pada siswa dan lebih menyenangkan. Baik, sekarang kita masuk ke skenario atau langkah-langkah pembelajarannya. Total waktu kita 80 menit. Kita bagi menjadi 3 bagian. Kegiatan pendahuluan selama 10 menit. Mulailah dengan salam, doa, dan cek kehadiran untuk membangun suasana kelas yang positif. Lakukan apersepsi dengan menunjukkan gambar orang terkenal, lalu pancing siswa dengan pertanyaan seperti, who is he? Atau what does she look like?
Ini akan menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan materi baru. Terakhir, sampaikan tujuan pembelajaran hari ini agar siswa tahu apa yang akan mereka pelajari. Selanjutnya, kegiatan inti selama 60 menit. Ini adalah jantung dari pembelajaran kita. Pertama, tahap mengamati. Ajak siswa membaca contoh teks deskriptif dari buku paket. Bapak atau Ibu bisa menandai atau meng-highlight mana bagian identification dan mana bagian description untuk membantu pemahaman mereka. Kedua, tahap menanya. Beri kesempatan siswa untuk bertanya tentang kosakata baru, terutama kata-kata sifat yang belum mereka pahami. Ketiga, mengumpulkan informasi. Di tahap ini, ajak siswa secara berkelompok atau individu untuk membuat daftar kata sifat yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan orang. Bapak atau Ibu bisa berkeliling dan membantu melengkapi kosakata mereka. Keempat, tahap menalar. Ini waktunya siswa berlatih. Minta mereka membuat paragraf deskriptif singkat tentang teman sebangku atau tokoh idola mereka. Bimbing mereka dalam penggunaan simple present tense dan struktur kalimat yang benar. Tahap kelima dari kegiatan inti adalah mengomunikasikan. Ini adalah momen siswa untuk unjuk gigi. Minta beberapa siswa secara sukarela untuk membacakan hasil tulisan mereka di depan kelas. Agar lebih seru, buatlah seperti permainan tebak-tebakan. Siswa yang maju mendeskripsikan seseorang, dan teman-teman lainnya menebak siapa orang yang dimaksud. Ini akan melatih kepercayaan diri dan kemampuan menyimak mereka. Terakhir, kegiatan penutup selama 10 menit. Jangan lupa berikan apresiasi dan umpan balik yang membangun terhadap hasil kerja siswa. Lakukan refleksi singkat dengan bertanya, siapa yang kamu deskripsikan hari ini? Atau kata sifat apa saja yang kamu gunakan? Ini akan menguatkan pemahaman mereka. Sebagai penutup, berikan tugas rumah yang relevan. Misalnya menulis teks deskriptif dengan judul My Favorite Teacher. Akhiri kelas dengan doa dan salam penutup. Nah, itulah pembahasan lengkap mengenai RPP Bahasa Inggris kelas 8 tentang descriptive text. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru dalam merancang pembelajaran yang menarik dan efektif di kelas. Jangan ragu untuk menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan siswa di sekolah masing-masingnya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika Bapak atau Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan ke rekan-rekan guru lainnya, dan yang terpenting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat mengajar.